Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnina Siramrin, kelas TIC STIMI Kandayani Makassar, jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Output Device. Output device atau piranti keluaran adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Berdasarkan hasil keluarannya, piranti keluaran dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, soft copy, yang kedua hard copy. Piranti keluaran soft copy menghasilkan keluaran berupa tampilan pada monitor atau berupa suara, sedangkan piranti hard copy memberikan keluaran berupa bahan cetakan berupa kertas, plastik transparan, mikrofilm, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ragam output device atau piranti keluaran. Yang pertama, soft copy. Soft copy terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu monitor, yang kedua audio. Monitor sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu cathode ray tube dan flat panel display LCD. Yang kedua yaitu hard copy. Hard copy terbagi menjadi tiga bagian, yaitu printer, plotter, computer output microphone atau COM. Printer sendiri terbagi menjadi empat bagian, yaitu impact, thermal, inkjet, laser, dan multifungsi. Plotter juga terbagi menjadi empat bagian, yaitu pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari soft copy. Yang pertama, monitor. Berdasarkan teknologi pembuatannya, monitor terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, CRT atau cathode ray tube, terbuat dari tabung hampa seperti pada TV. Dua, layar datar atau flat panel display. LCD liquid crystal display, electroluminescent, dan plasma. Ukuran resolusi ditentukan oleh jumlah pixel atau picture element yang merupakan titik terkecil penghasil tampilan di layar. Contoh, resolusi 1024 x 768 berarti pertama, monitor mengandung 1024 baris pixel dan 768 kolom pixel. Jumlah pixel yang menyusun monitor adalah sebesar 1024 x 768 buah. Selanjutnya yaitu dot pitch, cut, refresh, interlaced, dan non-interlaced. Yang pertama, dot pitch atau DP, menunjukkan jarak antara dua pixel. Semakin dekat jaraknya, maka gambar pada monitor akan semakin halus. Kecepatan refresh menunjukkan jumlah pemayaran ulang pixel per detik, sehingga tampilan pixel tetap jelas. Semakin tinggi kecepatan refresh, maka tampilan di layar akan terlihat lebih nyata. Kecepatan refresh dinyatakan dalam besaran hertz, atau misal kecepatan refresh 75 Hz, artinya dalam 1 detik citra pada monitor akan ditampilkan sebanyak 75 kali. Yang ketiga, interlaced dan non-interlaced. Interlaced monitor adalah jenis monitor yang menampilkan informasi dalam layar melalui dua tahapan, sedangkan non-interlaced monitor hanya menggunakan satu tahapan saja. Efek dari interlaced monitor adalah kedip, yang dapat melelahkan mata dan tentu saja mempengaruhi kualitas penyajian informasi. Selanjutnya yaitu kedalaman warna atau color depth. Jumlah bit yang dipergunakan untuk menyimpan ketentuan tentang sebuah pixel menentukan banyaknya variasi warna yang dapat dihasilkan oleh sebuah monitor. Jumlah bit ini sering disebut sebagai warna atau color depth. Selanjutnya yaitu monitor layar datar LCD. Pertama, layar LCD memanfaatkan dua keping bahan yang terpolarisasi dengan ditambah cairan kristal di antara keping tersebut. Sinyal listrik yang dilewatkan melalui cairan kristal tersebut akan membuat kristal yang ada di dalamnya mencegat cahaya yang akan lewat. Yang kedua, LCD berwarna menggunakan dua jenis teknik untuk menghasilkan warna. Yang pertama, passive matrix. Pada LCD jenis ini terdapat sederetan transistor di atas sumbu X dan di samping sumbu Y monitor. Transistor ini memberi energi pada pixel. Kelemahannya yang pertama, ada yang mati, maka akan terlihat ada garis gelap melintang atau tegak lurus pada layar monitor, dan monitor harus dilihat secara tegak lurus.
Yang kedua yaitu Active Matrix menggunakan teknologi thin film transistor atau TFT. Hasil warna yang diperoleh sebagus CRT, tapi teknologinya mahal. Active Matrix memiliki transistor yang memancarkan cahaya sendiri pada masing-masing piksel, sehingga warna lebih cerah dan harus dilihat dari sudut pandang tegak lurus. Selanjutnya yaitu monitor plasma dan elektroluminescen. Pertama, monitor plasma. Lengkapnya adalah monitor plasma gas menggunakan gas untuk mengeluarkan cahaya. Teknologi pada monitor ini kini diterapkan pada televisi datar berlayar lebar. Yang kedua, monitor elektroluminescen atau EL. Mengandung bahan yang bercahaya jika dialiri arus listrik. Sebuah piksel terbentuk pada layar saat arus listrik dikirim ke perpotongan baris dan kolom yang sesuai. Itulah beberapa penjelasan yang saya ketahui tentang monitor. Selanjutnya, soft copy yang kedua yaitu printer. Printer adalah piranti yang biasa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Berdasarkan teknologi pencetakannya, piranti printer biasanya dikelompokkan menjadi impact, thermal, inkjet, dan laser multifungsi. Yang pertama, printer impact. Printer jenis ini sering disebut printer hammer karena pencetakan dilakukan dengan memukulkan sekelompok pin atau jarum ke pita tinta. Jumlah pin yang ada berkisar antara 9 sampai 24 pin. Semakin banyak jumlah pin, maka hasil cetakan akan semakin halus. Yang termasuk dalam kategori printer impact adalah dot matrix, printer yang menggunakan kepala cetak berupa sekumpulan jarum. Daisy Well, printer yang menggunakan roda berisi karakter-karakter. Line primer, printer yang mencetak satu baris per waktu. Keunggulan printer jenis ini terletak pada kemampuannya mencetak pada kertas tangkap dan biaya operasinya yang murah, sehingga banyak dipakai di kantor-kantor dan wartel. Kelemahannya dari segi kecepatan dan kualitas cetakan, serta sekarang harganya mulai mahal. Yang kedua yaitu printer thermal 30. Printer thermal merupakan pilihan terbaik bagi keluaran yang merupakan cetakan berwarna berkualitas tinggi. Untuk dapat menghasilkan cetakan berwarna, printer thermal memerlukan kertas berlapis lilin atau parafin dan panas yang akan membakar titik-titik pada kertas khusus tersebut. Untuk cetakan hitam putih, tak memerlukan kertas berlilin. Keunggulan printer jenis ini terletak pada keindahan cetaknya sehingga banyak dipakai untuk mencetak foto, cover CD, dan cetakan bercitra eksklusif. Kelemahannya mahal dan memerlukan. Baik, selanjutnya tips dalam memilih printer. Yang pertama, berapa harga per lembar cetakan Anda? Yang kedua, apakah Anda sering menggunakan cetakan berwarna atau hitam saja? Yang ketiga, apakah kualitas cetakan memang merupakan hal yang wajib Anda nomor satukan? Yang keempat, apakah ada jenis keluaran tertentu yang sering Anda perlukan? Yang kelima, apakah kecepatan merupakan hal yang sangat perlu Anda perhatikan? Yang keenam, bagaimana kemudahan mengoperasikan printer? Yang ketujuh, bagaimana layanan purna jualnya? Dan yang kedelapan, seberapa banyak keluhan dan kelebihan printer jenis tersebut dari orang-orang yang akan memakainya? Catatan, printer seri terbaru belum tentu lebih baik daripada seri yang terdahulu. Yang ketiga yaitu plotter. Plotter adalah piranti keluaran yang dapat menghasilkan grafik atau gambaran dengan kualitas tinggi dan berwarna. Plotter seringkali disebut untuk memuat peta, gambar-gambar arsitektur, ataupun ilustrasi 3 dimensi yang biasanya berukuran terlalu besar bagi printer. Berdasarkan prinsip kerjanya, jenis piranti plotter berupa plotter pena, plotter elektrostatis, plotter thermal. Dalam perkembangannya ada jenis plotter lain yaitu plotter pemotong dan plotter format lebar. Plotter pena, elektrostatis, dan thermal. Yang pertama, plotter pena memiliki satu pena atau sejumlah pena berwarna-warni untuk menggambar pada kertas atau plastik transparan. Plotter pena tidak membuat keluaran yang berbentuk pola titik-titik, tetapi keluaran yang berbentuk garis kontinu. Yang kedua, plotter elektrostatis. Pada plotter jenis ini, kertas yang diletakkan pada tempat datar seperti meja, kemudian keluaran dibuat dengan prinsip kerja seperti pada mesin fotokopi, yaitu dengan memberi tegangan listrik pada kertas.
Tegangan listrik tersebut akan menarik tinta untuk melekat pada kertas. Tinta kemudian dicairkan dengan pemanasan. Kualitas cetakan plotter ini tidak sebagus plotter pena, tapi kecepatannya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu plotter thermal. Menggunakan pin yang dipanasi secara elektronis, kemudian pin tersebut dilewatkan pada jenis media yang peka terhadap panas, sehingga terbentuk gambar. Plotter thermal dapat digunakan untuk mencetak pada kertas maupun pada film buram. Selanjutnya, plotter pemotong dan format lebar. Pertama, plotter pemotong. Plotter jenis ini dapat sekaligus memotong vinil, karet, dan gabus. Contoh pemanfaatannya pada industri sepatu dan industri pakaian untuk memotong pola atau bahan sekaligus. Yang kedua, plotter format lebar. Plotter format lebar biasa digunakan untuk perusahaan grafis karena dapat membuat cetakan berwarna dalam kertas yang sangat lebar. Teknologi yang digunakan ada yang menyerupai printed inkjet ataupun printed thermal. Yang keempat yaitu computer output microfilm. Computer output microfilm atau COM adalah piranti yang dapat menghasilkan gambar dalam gulungan mikrofilm atau pada mikrofis yang berisi banyak halaman dalam setiap lembar. Yang kelima yaitu audio. Piranti audio dapat menghasilkan suara digital hingga musik. Piranti ini memerlukan kartu suara, perangkat lunak, dan speaker. Melalui teknologi ini dimungkinkan untuk mengkonversi suatu teks menjadi suara. Baik, itulah materi output device yang saya ketahui dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.